untuk saat ini kan sudah jarang sekali dijumpai di sini petani sayur, Pak. Ya betul, Ya. Pak. Karena terkendalanya satu, tanah lambat laun menjadi 180 ini satu karung. Ini dalam panennya tiga karung katanya. Nah, panennya berapa hari sekali, Bu? 1 hari 2 hari sekali? iya. Sudah hari sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa masih di seputar pedesaan, pertanian, dan di pemukiman transmigrasi. Kali ini di transmigrasi Selimo 3 ya. Transmigrasi tahun keberangkatan 1996. Ini saya berada di belakang. Ini jalan semenisasi ya, dari ujung sini sampai ke jalan besarnya sana itu sekitar 200 meter ya, karena lokasinya 1 hektar ya, dari 50 kali 200. Jadi di sini jalan 200 meter ini sudah semenisasi, jadi motor pun enak dilewat ke sini ya. Dan ini sudah semenisasi ya, tapi ini semenisasi sudah lama sekali ya. Dan di sini ada juga badan jalan ya ke sana, dan juga irigasi seperti ini. Cuman ini sudah tidak berfungsi lagi ya, tidak berfungsi lagi karena mesin pencedotannya di sana ya. Sedangkan di sini sudah tidak, ibaratnya sudah tidak memerlukan air lagi ya. Untuk air itu sudah lebih dari cukup, apalagi keadaan air pasang ya. Jadi ini irigasi ini dibuat tapi belum pernah difungsikan sama sekali ya dari dulu. Dan di sini saya berkeliling-keliling ke sini untuk melihat salah satu warga ya yang masih tetap bertani, namun dengan proses yang sangat lama dan luar biasa. Di sini adalah Pak Darsono, transmigrasi asal Magelang. Beliau menanam ini ya, apa namanya nih, menanam singkong ya. Ini salah satu contohnya di sini. Dan juga ini sebenarnya sudah dibikin tanggul ya, bikin tanggul. Di sini ini sawah dan di sini tanggulnya. Namun karena lambat laun ini sebenarnya tanggulnya lumayan lebar ya. Ke sini ini sekitar 4 meter ini, kurang lebih 4 meter. Jadi biayanya sangat luar biasa untuk bikin tanggul ini ya, karena harus ambil tanah dari sana dibawa ke sini, terus di sini difungsikan untuk sawah, untuk yang bagian sini difungsikan untuk bertani. Namun karena tanah bagian bawah itu kan ya sangat luar biasa, keras ya, jadi harus diolah dengan bagus ya, diolah terus seperti ini. Ini di bawahnya harus menggunakan pupuk kandang ini ya, pupuk kotoran sapi. Kayaknya di sini ini kotoran sapi semua ini. Nah seperti ini, kotor sapi ditumpuk di sini. Nah ini kotoran sapi semua di sini tuh. Jadi harus ekstra. Nah ini beliau Pak Darsono. Ini panen apa, Pak? Ini baru panen timun, Mas. Timun. Ya. Dapat berapa karung ini sudah? 4 karung. 4 karung. Ya. Itu kalau timun itu harganya per biji atau per kilo, Pak? Per biji kalau di Tanjung Selor. Per biji ya. Ya. Ini salah satu petani transmigrasi tahun 1996 ya. Ya. Yang masih bertahan untuk saat ini. Nah, saya lihat di sini kan hanya Pak Darsono ya yang masih menanam ubi terus timun. Itu yang lainnya pada nggak tani, itu alasannya gimana, Pak? Alasannya ya karena
di wilayah transmigrasi teman tanah Kalimantan ini Heeh. kesuburannya agak kurang. Mhm. Jadi kalau kita perhatikan di atas 8 tahun itu tanah sudah kurus. Mhm, Jadi mhm. kesuburannya sudah kurang. Kurang, heeh. Jadi kalau tidak kuat pupuk organik Organik atau ya. kotoran ternak tidak bisa berhasil. Betul Kalau sekali. kita mengandalkan pupuk kimia saja. Kimia semua. Ya kalau mengandalkan pupuk kimia otomatis tanah juga akan berubah ya, Pak ya. Iya, ya. Mhm. Dan selama ini Pak Darsono ini kan saya lihat di sini hanya salah satu ya, bukan yang satu-satunya ya. Salah satu yang masih bertahan. Ini cara bertani di sini untuk menanggulangi air pasang itu seperti apa itu, Pak? Ya, terpaksa harus kita Keluar kuat modal ya. tenaga, keluarkan modal untuk bikin surjan. Seperti tanggul-tanggul itu ya. Jadi tanggul-tanggul. Dan ini kebetulan ini kan lahan beliau Pak Darsono itu kan lahan satunya di sana rumahnya ya. Terus gandeng lahan duanya di sini ya. Ya, Nah, gandengnya di belakang ini. Cuman yang bagian depan ini memang nggak diolah ya. Dan di bagian yang diolah ini bagian belakang sini itu pun nggak diolah semua ya. Karena keterbatasan modal. ya, betul sekali. Karena ada tenaga aja. Kalau cuma tenaga aja mungkin masih mampu ya. Ya. Tapi kalau modalnya itu memang sangat luar biasa untuk bertani di sini ya. Apalagi harus bikin tanggul-tanggul seperti ini. Kecuali ini mungkin ada tanggul keliling ya. Ya, kalau ada. Ya, saya satu pertanyaan. Kenapa ya yang transmigrasi yang lebih awal itu kan sudah ada tanggul keliling itu kan. Ini kan transmigrasi sudah lama ya Pak ya? Ya. Sudah ada 30 tahunan ya? Ya. Kok belum ada ini bagaimana nih Pak? Nah, karena kemungkinan dari sini dimasukkan wilayah kota. Jadi perhatian dari pemerintah kayak agak Larinya? lain daripada daerah-daerah yang pelosok, Oh gitu. daerah-daerah yang istilahnya desa. Dan juga saya lihat di sini kan dulu kan kalau pertanian ini di sini kan ya saya katakan di sini semua petani itu luar biasa. Ya. Ya, dulu luar biasa. Karena ada petani jeruk, ada petani juga petani sayur seperti Pak Darsono ini. Cuman untuk saat ini kan sudah jarang sekali dijumpai di sini petani sayur, Pak. Ya betul, Ya. Pak. Karena terkendalanya satu tanah lambat laun menjadi apa tadi? Kurus ya. Dan keduanya air juga pasang terlalu tinggi. Kalau dulu di sini mungkin awal-awal Pak Darsono di sini mungkin di sini nggak kena pasang ya. Nggak kena. Nah, sekarang sudah kemana-mana. Padahal ini tanggul ini tinggi dulu yuk. Ini masih acap ini Pak. Ya, masih acap. Nah, padahal ini tanggul ini dulu sini sawah ini tanggul. Sekarang sudah acap. Baiklah Pak Darsono kita dengan lanjut. Saya tak ke belakang ya, lihat-lihat. Ini ibunya juga ikut panen timun. Sudah dapat 3 karung. Jadi timun itu harganya per biji ya di sini. Seperti itu. Ya mungkin ini sebagai apa ya bukti di sini bahwa memang betul-betul harus apa ya petani di sini itu harus berjuang ekstra ya. Karena terkendalanya tanah itu semakin hari semakin kurus kata Pak Darsono tadi, semakin kurus. Dan juga apa ya air sudah makin tinggi. Ini dulu Pak Darsono ini ya biaya untuk nanggulkan ini bikin apa namanya ini tanggul terus dibikin sawah karena tanah sini dinaikkan ke sini ya. Itu kalau nggak salah itu hampir jadi satu rumah. Karena ini manual ya, padahal manual ini tenaga tenaga orang. Tapi apa namanya? Saat ini sudah juga biarpun tanggul seperti ini masih terkena acap ya. Ini dalam loh ini dalam ini karena sudah dikeruk ke sini ya. Jadi salah satu petani yang masih bertahan di sini Pak Darsono ini ya, dengan Pak Yadi kemarin. Ini petani sayur ya, kalau Pak Darsono ini masih ada 1 karung lagi nih tuh. Jadi panennya di timunnya di sana. Sebenarnya tanahnya kalau diolah subur, tapi harus menggunakan pupuk-pupuk tertentu ya, seperti pupuk kandang. Karena beliau juga kebetulan ada ternaknya ya, ternak sapi.
Nah, di sini kalau diolah seperti ini. Ini ya, itu subur. Kalau timunnya subur sekali. Kita nggak nyangka, saya juga nggak nyangka. Ternyata di sini Pak Darsono masih aktif seperti ini. Sedangkan ini kan sudah digulut ya, sudah digulut seperti ini, apa ditinggikan. Tapi di sini masih dikasih naik lagi seperti ini, karena yaitu air masih naik lagi seperti itu. Nah, ini timunnya subur-subur. Ini Pak Darsono murni menggunakan pupuk organik ya, menggunakan pupuk kotoran sapi. Cara Pak Darsono, saya sempat kemarin tanya-tanya. Jadi sebelum ditanam seperti ini, pupuk itu sudah ditanam duluan. Setelah pupuk lama ditanam sini, baru dicangkul lagi, baru ditanami seperti ini. Ini ya, terlihat subur-subur seperti ini, menggunakan pupuk organik semua. Bisa panjenengan lihat di sini, untuk tanahnya kurang lebih ya. Jadi tanahnya seperti ini, kurang lebih ini. Ini kalau kena panas, ini makin keras. Jadi harus menggunakan pupuk-pupuk organik ya. Ini sangat panjang ya sampai sini, dan di sana juga panjang sekali. Ini ya. Nah, timun memang harganya 1000 sampai 1500, tapi kalau tanamnya panjang seperti ini banyak ya, menghasilkan juga seperti itu. Ini sekitar nyampe sana 100 meter ya, yang ini sampai ini 50 sana, tapi dilanjut lagi di sana 100 meter timun semua itu. Nah, itu ya. Jadi salah satu, saya jelaskan kembali, di sini salah satu petani yang masih bertahan yaitu Pak Darsono. Ini sekeliling semua itu ya, itu hutan semua, hutan muda semua. Tapi di sini masih ada yang bertahan dan bisa menanam timun. Itu ya, timun semua ke sana. Tuh. Jadi seperti itu. Selain timun juga Pak Darsono masih menanam seledri. Memang tanamannya maksudnya enggak banyak ya, cuman jalur-jalur seperti ini ya, termasuk banyak ya, tapi dirawat betul-betul dan akhirnya membawakan hasil juga. Tinggal ya, ini kan 1 hektar di sini kan 100 kali 100 yang bagian belakang ya. Ini ladang 2 ya, ladang 2 100 kali 100 bagian ladang 2. Jadi di balik semua, di samping kanan kiri hutan, Pak Darsono masih bertahan untuk bertani. Pak Darsono asal transmigrasi, asal Magelang ya, beliau asal Magelang. Alhamdulillah sekali. Saya lihat di sini yang bertahan Pak Darsono ya. Kalau yang di sana yang petani padi di jalur saya ya, jalur saya sana ya, di sana ada perempatan, jadi lurus itu sana itu jalur saya. Ini yang ke arah sini ya, itu jalur beda lagi ya, satu jalur cuman ada perempatan situ ya. Terus kalau yang arah dari sana ke Tanjung Selor itu sama sekali tidak ada pertanian seperti ini. Untuk wilayah Selimo 3 ya, itu sama sekali nggak ada pertanian seperti ini. Hanya sebagian tanaman keras seperti tanaman kelapa, ada juga tanaman rambutan, bahkan ada yang juga menanam sawit ya. Kalau buahnya ini jos sekali, ini besar-besarnya, tadi dipanen ya. Ini buahnya nih, sudah panen 3 karung tadi. Mungkin belum selesai dipanen semua ini kemungkinan, karena tadi berangkatnya saya lihat sore ya. Nah, tuh sana sampai sana. Nah, ini sampai gerobaknya ke sini tadi bekas panennya. Biarpun timun, tapi lumayan. Tuh sampai sana ya, ini 100 meter full ini. 4 jalur ya, timun semua. Jadi nggak sampai saya nggak sampai ke belakang sana aja ya, sampai sini aja mungkin. Nah,
Baiklah teman-temanku semuanya, kita lanjut lagi ke arah sana ya untuk melihat. Saya lihat di situ tadi kayaknya ada yang namanya daun seledri ya. Beliau juga mengembangkan namanya seledri. Nah, coba saya lihat di sana ya. Tadi sempat saya jumpai karena beliau mau mengangkut ini apa namanya. Jadi karena saya kesorean ya ambil videonya. Jadi saya mau lihat ke sana ya sedikit. Nah, beliau juga punya alat ini. Mesin kayaknya ini, tapi mesin apa traktor kecil apa namanya lupa. Itu ciri khas saya lupa. Nah, itu. Ini dari sini bawanya itu ke depan itu 300 meter. Tapi yang di situ kan agak mending ya, jalannya bisa pakai motor ya. Nah, di sini juga ada tanaman namanya seledri. Ternyata Pak Darsono juga mengembangkan seledri ya. Ini ya. Nah, ini. Itu sampai sana ya. Tuh, sampai satu jalur aja. Tapi ya lumayan, ini tiap hari bisa panen kalau seledri seperti ini. Iya nggak Pak Dar? Tiap hari bisa panen kah? 5 hari sekali ya. Ini jenis seledrinya yang besar ini. Weh, ternyata di balik semak-semak ini ada harta karun yang tersembunyi di sana. Ada harta karun yang tersembunyi. Wih, luar biasa. Ini waktunya sudah jam 6 lebih nih, tuh. Tapi cuaca di sini masih terang seperti ini. Wah, ini panennya timunnya. Tuh, panenin timunnya weh. Satu lenganku. Satu lengan ini. Ini. Wih, jos lumayan. Jos gandul. Ini kok nggak dibawa, Pak? Oh. Ini cuma dibuang aja. Ini ada bolang-bolang seperti ini. Coba. Tuh, maghrib sudah. Sudah maghrib. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Ini juga apa yang ketinggalan? Sandal. Oh. Buru-buru mama. Iya. Ini juga apa namanya tanaman telomuntul atau ubi rambat ya di sini. Nah, luar biasa. Ya saya akui ya. Hanya salah satu petani yang bisa bertahan di sini, yang bisa apa ya masih menjaga pertaniannya ya. Walaupun dengan keadaan air tinggi dan tanah sudah mulai kurus, kata Pak Darsono sudah kurus ya, karena sudah termakan usia seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan ketelitian Pak Darsono, akhirnya selamat laun lama-lama Pak Darsono juga bisa panen juga ya, dengan cara dibikin tanggul seperti ini. Ini tanggul dulu ya tinggi ya. Nah, ini saya masuk ini hampir satu apa namanya ini lutut saya ini. Tapi tanah makin hari makin amblas ya, karena termakan usia seperti itu. Jadi pada hari ini alhamdulillah saya sambil apa namanya sambil mengerjakan rumah di sana. Kebetulan di sini ada petani, saya sekalian liput untuk untuk bikin video di sinilah istilahnya seperti itu. Karena dari kemarin saya nggak ada video karena lagi sibuk. Gelap ini sudah jam 6 lebih sudah azan. Ini ibunya. Ibunya malu. Ibunya malu. Nah, ini satu karung isinya berapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. 90 ya. 90 aja, kalau 100 enggak. Gak muat ya. Enggak kuat, angkatnya agak tua. Beh. 90 kali 2000 ya. Ya, rata-rata itulah. 2000. Wih. Ini dalam satu karung 90 buah ya, dikalikan 2000.
Berarti berapa? Itulah saya nggak bisa kalkulatornya. 180. Hah? 180. 180 ini satu karung. Ini dalam panennya tiga karung katanya. Nah, panennya berapa hari sekali, Bu? Satu hari 2 hari sekali? iya. Sudah hari sekali. Iya. Memang nggak, kadang-kadang kita nggak nyangka ya. Kita nggak nyangka seperti itu. Namanya rezeki kita nggak tahu ya, Bu. Jadi kalau orang petani itu begini. Heeh. Kadang-kadang ya hasil, kadang-kadang ya enggak. Tapi saya lihat di situ timunnya bagus kok, Bu. Alhamdulillah. Monggo. Nggih, monggo. Nih kerjasama ibu dan bapak untuk bertani di sini ya. Yang lain itu hutan muda semua, tapi sekelilingnya hutan muda semua, tapi di balik hutan ternyata ada harta karun yang tersembunyi. Beh, luar biasa. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya kabarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan dalam bertutur kata, jadi mohon maaf sekali ya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.